Ada dua keutamaan yang paling tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertama, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, dan keberuntungan. Yang kedua, Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan ini sebagai proses peleburan dosa. Kalau sekedar menahan lapar, haus, mumet, dan lemes dari fajar sampai maghrib, kok tidak disiksa di alam akhirat, kita ikhlas-ikhlas saja. Maka kita akan menjalani Ramadan tidak dengan tekanan, tidak dengan keterpaksaan, apalagi dengan tidak rela ada puasa Ramadan. Maka kita akan menjalaninya dengan indah. Maaf, sebelum dilanjut mohon dibantu like, komen, dan subscribe serta tombol lonceng sebelahnya biar tidak tertinggal dengan video manfaat lainnya. Terima kasih. Satu catatan, karena kita manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa, bahkan mungkin kita sering berbuat dosa. Bentuk cinta Allah pada kita, sayangnya Allah pada kita, Allah turunkan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu kalimat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa berpuasa ini Allah turunkan? Apakah untuk menyiksa hambanya? Bukan. Untuk takfiruz dzunub wassayyi'ah, untuk menghapus kejelekan dan kesalahan. Karena kalau manusia mati menghadap Allah membawa dosa, membawa kesalahan, orang ini akan mendapatkan sanksi, yaitu dibersihkan dulu dosanya sejak di alam kubur sampai dengan di akhirat nanti dibersihkan. Bukan disiksa. Kalau orang beriman tidak disiksa, hanya dibersihkan. Tapi yang namanya dibersihkan di neraka pasti panas, pasti menderita. Lah Allah tidak ingin orang-orang beriman ini mendapatkan proses pembersihan dosa dengan disiksa di kubur dan di akhirat. Lalu bagaimana? Ken pada puasa. Makanya Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya. Perintah puasa ini adalah sebagai upaya takfiruz dzunub, penghapusan dosa-dosa. Maka kalau kita mensikapi Ramadan ini, alhamdulillah proses penebusan dosa datang dengan berpuasa. Ini kita hidupnya santai saja, bahkan bahagia dengan datangnya Ramadan. Karena dilaksanakannya puasa di bulan Ramadan ini akan ada lonjakan status dari amanu langsung menjadi wattaqau. Dari iman langsung menjadi takwa, karena itu di akhir ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun. Kaitannya dengan dosa dihapuskan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kaitannya dengan bahagia, Allah mengajarkan sesuatu yang penting di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu mengajarkan pada kita 4 pokok sifat utama dalam hidup manusia. Yang pertama, manusia dilatih disiplin, sahur buka, sahur buka. Ini manusia dilatih disiplin. Kalau manusia hidupnya disiplin, dunia ini akan indah. Berpuasa di bulan Ramadan mengajarkan pada kita agar membiasakan hidup disiplin. Yang kedua, ada sifat utama yang Allah ajarkan dalam puasa Ramadan ini adalah dengan melatih kita ikhlas. Apa saja persoalan kita, kalau kita ikhlas, ini kehendak Allah, ini takdir Allah, bismillah, dilewati saja, pasti badai akan berlalu kata orang. Ini kita akan indah saja hidupnya, karena indah itu tidak sepanjang waktu. Kita melihat bunga yang bermekaran itu tidak sepanjang tahun. Karena indah itu ada pada masanya. Kita juga sama. Kalau kita menjalankan ibadah ini dilandasi dengan keikhlasan, semua persoalan hidup akan baik-baik saja akhirnya. Kita bicara akhirnya, bukan selamanya. Karena dunia ini ada penderitaan sementara, ada kesenangan sementara. Lah yang senangnya abadi, nanti di akhirat, di alam surga yang Allah berikan pada orang bertakwa. Yang ketiga, Allah melatih kita sabar. Kadang hidup tidak seperti yang kita inginkan. Ada kendala, ada hambatan, ada rintangan. Sudah diperhitungkan sedemikian masak, tapi apa daya. Manusia hanya bisa berencana, Allah jugalah yang menentukan. Maka sabar dalam hal ini penting. Dan itu adanya
dalam pelatihan saat kita menjalankan ibadah puasa. Nah, yang sangat penting dalam kehidupan manusia, akhlak dalam hidup manusia adalah Allah melatih kejujuran dalam berpuasa Ramadan. Waktu kita pulang dari kantor, dari sawah, dari kebun, dari pasar, zuhur berwudu, kalau mikir nggak ada orang lihat, berwudu sambil minum lah, kan seger. Nanti habis itu lap-lap ini bibir, pura-pura lemes, pura-pura haus, bisa saja. Tapi kalau kita punya nilai kejujuran dalam hati bahwa saya sedang berpuasa, saya sudah berniat dari fajar sampai maghrib berhenti makan dan minum, maka ini akan terbiasa dalam hidup kejujuran. Tidak ingin memiliki hak orang lain, tidak ingin berbuat curang. Dan kejujuran ini yang oleh Nabi disebutkan, alaikum bisidqi, hendaknya kamu biasakan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur akan menuntun kamu bersifat mindsetnya itu akan menjadi orang baik. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun pada kehidupan alam surga. Maka ini sebuah proses penggodogan dan penggemblengan menjadi manusia lebih baik, menjadi manusia lebih terhormat di hadapan Allah. Maka sebutannya inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling pinter, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ngetop, bukan yang paling bagaimana-bagaimana. Yang paling bertakwa. Siapa saja bisa meraih ini. Kalau kata Allah sudah menjadi orang terbaik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bahagia. Bukan dunia saja, tapi juga sampai alam akhirat. Ada dua keutamaan yang paling tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertama, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, dan keberuntungan. Yang kedua, Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan ini sebagai proses peleburan dosa. Kalau hidup kita hanya sekedar menahan lapar, haus, mumet, dan lemes dari fajar sampai maghrib, kok tidak disiksa di alam akhirat, kita ikhlas-ikhlas saja. Maka kita akan menjalani Ramadan tidak dengan tekanan, tidak dengan keterpaksaan, apalagi dengan tidak rela ada puasa Ramadan. Maka kita akan menjalaninya dengan indah. Anda semuanya yang mengikuti kajian ini sampai selesai, saya doakan semoga sehat selalu, lancar dalam beraktivitas, berkah dalam berkeluarga. Semoga kita termasuk dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.